bersama Ustadz Dery dan juga ada Billy Syaputra. Ada pertanyaan buat Pak Ustadz nih, Pak Ustadz dari netizen yang ditulis sendiri. Iris Bella yang menceraikan Ahmad Zoni di tengah kasusnya itu sebenarnya baiknya gimana sih Pak Ustadz? Pak Ustadz kan sempat juga pernah menyatakan ya baiknya ya terus didampingi ketika pasangan kita sedang ada masalah gitu. Iya, semestinya begitu. Semestinya begitu. Kan cinta itu bukan hanya mencintai kelebihan pasangan, juga kekurangannya. Jadi ujian pernikahan ini memang banyak, banyak ujian pernikahan itu, dan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam pernikahan mereka. Jadi kita sebagai penonton cuma sangka baik aja. Dan kita pernah bilang dulu kan, perceraian pun sebuah solusi yang dalam agama. Agama kita ini nggak boleh ada kezaliman. Jadi kalau seandainya pernikahan itu udah toksik, nggak membahagiakan lagi kan, maka boleh yang menceraikan suami. Tapi kalau suami nggak menceraikan, istri boleh mengajukan khuluk. Nah, dia mengajukan tuntutan pisah kepada pengadilan agama. Itu tentu secara personal kita tidak bisa menghakimi, tidak bisa menilai salah keputusan Iris. Tapi kalau normalnya ya, mestinya ya istri itu harus ada di saat suami terjatuh. Dan sebaliknya. Bukan ya, begitu ya, suami ada istri jatuh. Jadi memaafkan, melupakan itu bagian dari cinta itu sendiri. Dan karena hakikat cinta itu nanti di surga kan, bukan di dunia. Kalau kita mau cari suami yang sempurna, istri yang sempurna, ya sampai bisa-bisa nggak punya istri, nggak punya suami sampai mati. Gitu Bang Billy, oke lanjut. Pertanyaan berikutnya. Belum, nggak tahu nih, nggak mau. Pak Ustadz mau nanya, sebenarnya menjadi Ustadz dan penceramah itu bayarannya mahal nggak sih? Soalnya akhir ini lagi rame Ustadz hidup mewah dan mendapat sorotan dari netizen. Kalau dari amplop jamaah, nggak mungkin orang bisa beli mobil mewah. Paling buat bensin dikasih orang kan. Itu pun tidak mungkin ada ustadz yang meminta. Tapi menolak kan juga nggak ada larangan kan. Maksudnya ketika ataupun nggak dilarang kita menerima gitu. Jadi kadang-kadang netizen ini julidnya parah gitu, yang melihat ustadz kaya, ustadz ini harus miskin gitu, ustadz ini harus kere, menderita, kumuh, lusuh gitu. Ketika ustadz naik mobil mewah dituduh amplop. Coba mana netizen yang pernah ngasih amplop ustadz ceramah 1 miliar, ada nggak? 100 juta nggak ada. Paling kalau kita ada acara nih, ada acara diundang di acara besar ya, itu ada penyanyi dangdut, itu bayaran penyanyi dangdut 10 kali lipat bayaran ustadz. Benar. Tapi ustadz ini nggak boleh kaya gitu. Saya bilang nih, sekaya-kayanya Ustadz Solmed, itu nggak ada apa-apanya dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu itu Masya Allah, tidak akan ada manusia yang lebih kaya dari itu. Itu kerikil di halaman istananya itu bukan batu, tapi mutiara berkualitas tinggi. Parfumnya itu ya Bil ya, bukan yang merusak lapisan ozon itu, bukan. Tapi dikumpulkan tuh parfum terbaik di dunia, diperintah burung-burung mencelupkan sayapnya lalu berterbangan tuh sekitarnya. Wangi. Oh my God. Karpet Nabi Sulaiman itu disulam dengan benang emas. Tapi suatu ketika Nabi Sulaiman ketemu orang miskin, ditanya, apa yang kau ucapkan tadi? Bergetar itu karpetku. Subhanallah. Ketahuilah, satu subhanallah yang kau ucapkan lebih berharga daripada seluruh kerajaanku. Jadi dunia di tangan, di hati jangan. Nggak apa-apa. Ustadz mau punya harta triliunan, tetap dalam pandangan orang soleh itu nggak ada apa-apanya. Maka ada doa bagus Bil. Ya Allah, ini wali-wali doanya kayak gini nih. Maksudnya Nabi Bakar, ya Allah, hilangkanlah dunia dari hatiku, jangan dari tanganku. Jadi ya gitu. Itu. Jadi jangan sampai di hatinya isinya dunia gitu kan ya. Sekali yang ngasih Ustadz hadiah, amplop digunjingin, Ustadz amplop. Kurang ajar. Yang berikutnya, Pak Ustadz, kalau merebut pasangan orang terus kita dan orang itu menikah, apakah doa mantan pasangan yang tersakiti itu bisa membuat hubungan kita nggak berkah? Ini. Ya Allah. Hati-hati dengan doa orang yang dizolimi. Oh gitu ya. Dan tapi kan mungkin bukan jodohnya. Pasangan apa nih? Pasangan pacaran apa nikah nih? Kalau pacaran nggak masalah ya. Kalau pasangan nikah? Nggak boleh. Seburu-buru manusia itu yang memutuskan hubungan pernikahan. Jadi bukan ada umpama nih, ada orang menikah. Dalam Islam kan boleh menikah 2, 3, 4, nggak dilarang kan. Ketika istri kedua ini datang, lalu dia punya rencana untuk menghancurkan pernikahan istri yang pertama, maka ini yang sejahat-jahat manusia. Ini yang dibully pelakor itu, perebut laki orang itu.
Tapi ketika ada orang menikah dan dia menerima keadaannya sebagai yang kedua dan dia nggak mengganggu yang pertama, bahkan memuliakan madunya dia, itu bukan kehinaan. Bahkan Ummahatul Mukminin merasakan itu. Nah, pokoknya jangan memisahkan. Jangan berusaha untuk memutuskan hubungan siapapun. Hubungan pernikahan. Baik, gitu Bang Billy. Oke, nanti gue lagi diem, kena lagi. Kita ke bintang tamu kita yang berikutnya. Ini ada 3 orang konten kreator ya, masing-masing dia punya konten. Tapi mereka bertiga pun juga punya konten dan sering viral gitu karena dianggap relevan dengan masalah anak muda zaman sekarang. Ada satu yang fashion stylist, 2 lagi adalah penyiar radio ya. Ada Raye, Pila, dan Andre. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Raye, Andre, dan Pila, 3 orang sahabat sekaligus konten creator ini mempunyai akun TikTok bersama sejak awal 2023 dengan konten komedi seperti Mundur Wir dan Goencaan Ayo yang ditonton 6 juta kali hingga disebut netizen lucu dan pertemanannya seru. Raye dan Andre yang merupakan teman SMP serta Raye dan Pila yang merupakan teman SMA ini awal pertemuannya pada 2019 dan pernah membuat YouTube bersama pada 2020 di perusahaan milik Sheila Dara. Raisa Sabrina, penyiar radio kelahiran 1996 ini mempunyai akun TikTok dengan 400.000 pengikut dengan konten siaran di studio radio dan kerap memenuhi request lagu dari followers. Andre Patio Sinaga, fashion stylist artis kelahiran 1996 ini pernah mengarahkan busana untuk Vidi Aldiano hingga Prilly Latukonsina dan memiliki akun TikTok dengan 400.000 pengikut dengan konten nyinyir fashion. Dan Novila Intan Sakinah, penyiar radio kelahiran 1996 ini juga punya konten siaran di studio radio dengan 140.000 pengikut. Benarkah Raye, Andre, dan Pila memiliki TikTok bertiga lantaran akan membuat grup trio lawak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Raye, Pila, dan juga Andre. Halo. Halo Rumpi. Assalamualaikum Karo. Waalaikumsalam. Ya fans kalian banyak sekali loh, di sini juga banyak ya. Oh iya. Tuh. Banyak ya. Nanti catat nomornya ya, kita kirimin. Nasi box jangan lupa pada ambil ya. Nah, kita belum nyediain. Belum. Iya, sorry kalau ini siarannya sama penyiar radio ya, rame juga gitu. Coba kita lihat dulu kompilasi konten mereka seperti apa sih yang berikut ini.